Tuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin sampai bahwasanya orang yang itu ya. Jadi orang yang punya ilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Kalau tidak diamalkan ya percuma. Kemarin sampai syair laukil ta'al faridri khomrin lam takun litasiro naswanan idalam tasrob. Ini baharnya kalau tidak salah baharnya Rojas. Mustafilun, 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 mustafilun. Laukil ta'al faridri khomrin lam takun litasiru naswanan idalam tasrob. Utang saya kan itu. Nah, utangnya kemarin. Sudah tak penuh utangnya, kita ngaji sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, nah, itu kitabnya ketutupan itu. Fa'lam ruwa sapa sira. Annahu setune kelakuan. La yufidu ora maidai ka ing sira. Apa kasratu tahsilil ilmi? Apa akeh ngasilake ilmu? Wajam ul kutubi lan ngumpulake kitab. Malam takmal selagi ora beramal sapa sira. As-solihi kang soleh. Lam tasir ora moko ora tumeka ilaika marang sira apa rahmatuhu apa rahmate Allah. Jadi Imam Ghazali kembali menegaskan, ketahuilah ilmu yang banyak yang telah kau hasilkan, kemudian kitab-kitab yang banyak yang telah kau kumpulkan, itu tidak akan memberikan faedah, tidak akan memberikan manfaat selama kamu tidak beramal soleh. Ya kan? Ya, macam mana tadi? Kelewatan ya? Oh, kaitannya kelewatan. Saya ulang lagi lah. Saya bacanya kelewatan. Pak, saya baca di HP tadi kelewatan. Malam muro sapa sira annau sunne kelakuan la yufidika ora maidai ka ing sira apa kasratu tahsilil ilmi apa akeh ngasilake ilmu wajam ul kutubi selagi lan ngumpulake pira-pira kitab malam takmal selagi ini ora beramal. Jadi intinya Imam Ghazali sekali lagi menegaskan ilmu yang banyak, kitab yang banyak tidak akan bisa bermanfaat, tidak ada faedahnya kecuali kalau Anda beramal. Ya waladi hai anakku. Oh, ini tadi yang kelewatan tak baca ini. Illam takun. Lamun ora ono pantas li rahmatil ilahi marang rahmati pangeran azza wa jalla. Tan amal as-sholih kang soleh. Lam tasil maka ora tumeka sapa sira ilaika marang sira. Lam tasil maka ora teka ilaika marang sira apa rahmatuhu apa rahmate Allah. Wasma lan krungu sapa sira ad-dalila ing dalile minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Wa lan siril kelakuan laisa ora ono lil insani iku kedhe manungsa illama kejaba perkara sa kang agawe sapa wong. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau dulu pernah tak ceritakan juga bahwasanya manusia itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amalnya. Tidak ada. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri ditanya, "Jenengan juga ya Rasulullah?" Iya. Termasuk saya tidak bisa masuk surga kecuali dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikut Imam Ghazali, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan mencapai kita kalau kita bersiap-siap dengan cara beramal soleh. Kalau kita tidak bersiap-siap atau tidak layak untuk mendapatkan rahmah, ya rahmat Allah tidak sampai kepada kita. Apa dalilnya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada sesuatu yang berguna bagi manusia kecuali apa yang dia perbuat. Nah, dari ini
kemudian dipakai oleh kelompok yang tidak senang tawasul, yang tidak senang tabaruk. Wah, percuma Anda baca Quran, dihadiahkan pahalanya. Percuma Anda sedekah, dihadiahkan pahalanya. Itu tidak sampai kepada orang yang dipuju tadi. Maka sebetulnya ini keliru. Nah, kalau Anda membaca kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan ada banyak dalil kekeliruan orang tentang masalah ini. Jadi benar, orang yang sudah mati itu tidak bermanfaat apapun kecuali hasil usahanya sendiri. Pahalanya pun terbatas dari usaha sendiri. Tapi ini tidak menghalangi dia dapat pahala dari orang lain. Namanya dapat hadiah. Contoh semacam ini. Mas Uruk kerja. Dia Mas Ruslan dia kerja, dapat gaji dari perusahaan, misalkan sudah ditetapkan berapa juta. Ternyata suatu saat ada bonus dari perusahaan. Kira-kira boleh enggak itu? Bisa sampai enggak pada Mas Ruslan? Bisa. Atau misalkan ada orang lain kasih hadiah sama dia lewat perusahaan, oh ini Mas Ruslan kerjanya bagus, saya senang, tak kasih fee, tak kasih bonus, tidak ada masalah. Jadi gajinya memang tetap semacam itu, tapi kalau ada tambahan-tambahan dari orang lain, dari bosnya atau yang lainnya, tidak ada masalah. Sama dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu memang pahalanya sudah berhenti, kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariah, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka seandainya ada orang ngasih pahala kepada dia, tidak ada masalah. Ini bukan usaha dia, tapi hadiah dari orang lain. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kamu tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah kalau tidak bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat itu. Ya, persiapannya untuk mendapatkan rahmat itu dengan cara beramal soleh. Ya walati, hai anakku, indonanta, lamun nyono sapa sira, anna hadil ayata ing setune iklah ayat, mansuhatun iku den hapus. Pamada maka ing apa? Takulu ngucap sapa sira fi qauli ta'ala ing dalam dawuh Allah ta'ala fi ayatin ing dalam ayat ukhra kang liya. Pamangkana yarju liqa rabbih, maka utahe sapane wong kana ana sapa wong iku yarju arep-arep liqa rabbi ing ketemu pangerane, falyamal amalan sholihan, falyamal maka biji beramal sapa wong amalan kelan amal sholihan kang bagus. Nah, jadi Imam Ghazali juga mengatakan kalau seandainya ayat ini sudah dinasah, memang ada sebagian ulama yang menganggap ayat ini sudah dinasah hukumnya, dihapus hukumnya. Kalau ingin lebih jelasnya, ya baca kitab-kitab yang menerangkan tentang masalah tawasul dan sebagainya. Kadang di situ diterangkan apa yang menasah ayat ini. Maka Imam Ghazali masih ada yang lain. Apa ayat yang lain tuh? Barang siapa yang hendak bertemu sama Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Sebetulnya ada terusannya, Mas. Faman kana yarju liqa rabbi wal falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Terusannya itu. Dan kamu jangan ketika beribadah kemudian berbuat syirik. Berbuat syirik itu gimana? Sampai sholat karena orang lain. Karena sedekah karena ingin dianggap orang dermawan. Sampai puasa supaya dianggap orang ahli ibadah. Nah, itu semuanya amal-amal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ketemu sama Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh, dan amal solehnya itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terusannya ayatnya semacam itu. Wa fi qauli ta'ala lan dam dawi Allah taala, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaan krana piwales bima klan perkara kanu kang ana sapa akeh ya maluna iku padha agawe sapa akeh. Imam Ghazali pun kemudian mengutip ayat yang lain. Orang-orang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu jazaan bima kanu ya'malun, karena pembalasan akan apa yang mereka perbuat di dunia ini, yaitu apa? Yaitu amal soleh. Innal ladzina amanu, setune wong akeh, amanu kang padha beriman sapa wong akeh, wa amilus sholihati, wa amiluna padha agawe sapa wong akeh, as-sholihati ing perkara-perkara kang bagus, kanat mongko ana lahum iku duwe alladzina amanu wa amilus sholihat jannatun utai surga. Apa surga mah? Jannatun apa surga? Jannatul firdaus apa surga firdaus. Nuzulan kono dadi nggon hari dadi nggon lah. Nggon menetap. Khalidina padha tetep kabeh fiha ing dalem surga firdaus.
Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling bagus, dan mereka akan tetap berada di jalan di sana. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan mereka mendapatkan surga Firdaus karena mereka beriman dan beramal soleh. Illa man taba wa qaulilan ta'ala illa man taba kejaba wong taba kang tobat sapa wong wa amanalan beriman sapa wong wa amilanan beramal sapa wong amalan kan amal solihan kang soleh. Ini juga menegaskan surga itu diperoleh bagi orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh. Wa madza taqulu lan ing apa? Ini Imam Ghazali masih mengambil dalil-dalil bahasanya orang itu dapat rahmat Allah itu kalau mau beramal soleh. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan rahmat itu kita harus pantas, kita harus layak untuk mendapatkannya. Ya sama dengan orang mau kerja. Orang mau kerja itu kan ada syarat-syaratnya. Anda OB syaratnya lulusan SMA misalkan. Ya misalkan gitu. Kan kalau yang daftar SMP atau SD kan nggak terima. Sama misalkan ada kerja di mana lulusannya S1 teknik bidang ini. Ya, semuanya itu ada syarat-syaratnya. Sama dengan orang masuk surga. Orang masuk surga itu syaratnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itu bisa kita dapat kalau kita memenuhi kriteria-kriteria yang pantas untuk mendapatkan rahmat. Nah, caranya mendapatkan rahmat dengan cara beramal soleh. Wa ma ning apa takulung ucap sapa sira fi hadisi ing dalam hadis bunyal islamu den dekake al islam wa agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati la ilaha illallah, syahadat nyekseni an sedune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah wa anna Muhammadan lan sedune Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah wa iqamis sholati lan jumenengake salat wa ita'iz zakati lan awes zakat wa shaumi Ramadan lan poso bulan Ramadan wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah liman kedue wong istato akang mampu ilaihi marang wong apane sabilan apane dalane. Jadi kemudian Imam Ghazali mengutip hadis tentang rukun Islam. Nah, kenapa di agama Islam ada rukun Islam yang 5 ini? Kenapa harus syahadat? Kenapa harus mendirikan sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus zakat? Kenapa harus haji bagi yang mampu? Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak hanya ikrar dengan mulut saja, tidak hanya persa saja, harus disertai dengan amalan-amalan, harus disertai dengan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tidak hanya omong saja. Wa fi hadisin dan hadis al imanu ta iman iku ikrarun ngikrarake bil lisani kelawan lisan wa tasdikunan benerake bil jinani kelawan ati wa amalun lan nglakoni bil arkani kelawan anggota tubuh. Jadi dalam hadis lain yang namanya iman itu adalah mengatakan dengan mulutnya, membenarkan dengan hatinya dan mengamalkan dengan tubuhnya. Jadi tidak hanya satu saja. Kalau kita mengikrarkan dengan lisan, kita membenarkan dengan hati, tapi tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, maka kita namanya adalah orang fasik. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa. Kalau kita beramal saja, membenarkan dengan hatinya, tapi tidak mengucapkan dengan lisannya, kita menjadi orang kafir. Orang kafir itu amalnya tidak diterima. Harus mengikrarkan dengan lisannya. Kalau kita ikrar dengan lisan, kita beramal tapi tidak membenarkan dengan hatinya, maka kita menjadi orang munafik. Jadi iman tuh harus 3 ini. Ikrar, tasdik, amal. Tidak ada ikrar, jadi orang kafir. Tidak membenarkan dengan hati, jadi orang munafik. Tidak beramal, jadi orang yang fasik. Nah, orang kafir dan orang fasik itu nanti di neraka. Ya, orang kafir dan orang munafik di neraka. Orang fasik itu tetap masuk surga, tapi perlu minum dulu di neraka. Kalau dimaafkan ya tidak. Wa dalailan utawi dalil-dalil ala anna salamatal abdi ing atase setune selamate kawula bil amali klan amal kasiratun iku akeh. La tu'addu ora bisa dihitung apa dalil, wala tuhsanan ora bisa dihitung apa dalil. Jadi dalil-dalil mengenai pentingnya amal itu banyak sekali. Fa'in khotoro maka lamun terlintas laka marang sira ming kalami saking ucapanku annal abda ing setune kawula yadkhulul jannata yadkhulul mlebu sapa kawula al jannata ing surga
bi amalihi klan amali kawula la bi fadlillahi ora klan kanugrahane Allah wa rahmatina rahmati Allah fama fahimta maka ora paham sapa sira kalami ing ucapanku. Jadi kalau ada orang yang habis ngaji ini kemudian terbayang di pikirannya, terlintas di hatinya, oh berarti kalau kita itu ingin masuk surga ya harus beramal soleh. Tidak perlu rahmat Allah, tidak perlu anugerah Allah. Cukup amal soleh bisa masuk surga. Oh berarti kamu salah paham. Kamu tidak paham ucapanku. Nah ini kan ada sekelompok orang yang tergantung sama amal sehingga mereka akhirnya tidak merasa perlu sama rahmat Allah. Dulu kan saya pernah cerita, ada seorang hamba ibadah terus-menerus sampai 500 tahun, tidak pernah maksiat sama sekali. Ini di kitab apa saya lupa itu, ada keterangannya. Jadi ketika dia dibangkitkan di hari kiamat sama Allah dikasih tahu, ya hambaku, kamu masuk surgalah dengan rahmatku. Wah, hambanya ini kemeliteh, ya Allah, nah terus ibadahku 500 tahun gimana? Tidak ada Pak. Saya tuh pengen masuk surga dengan amal saya, dengan perbuatan saya. Maka kemudian Allah, ya kalau gitu tak turutilah. Nah, sekarang kamu dulu dapat nikmat mata, ini dihitung. Nah, kemudian nikmat ini, dan kemudian ditimbang sama amalnya. Belum selesai nikmat yang diberikan Allah sama tubuhnya, amalnya sudah habis. Maka Allah berkata sama malaikat, wahai malaikatku, ini sudah hambaku ini masukkan neraka saja. Amalnya tidak sebanding dengan anugerahku di dunia tadi. Kemudian ketika mau diseret malaikat, akhirnya hambanya bilang, ya Allah, ya tolong saya ingin masuk surga ya dengan rahmat Anda. Ini menunjukkan bahwasanya sebanyak apapun amal kita tidak bisa membandingi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita sholat dengan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, baca Quran. Maka mata yang sehat, lidah yang sehat, mulut yang bisa ngomong itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana kita mau membandingkan rahmat Allah dengan anugerah Allah dengan ibadah kita? Jadi tidak ada apa-apa. Jadi Imam Ghazali mengatakan, jangan pernah terlintas di hati kalian bahwasanya Anda masuk surga gara-gara amal saja. Ini keliru. Karena kita tetap butuh rahmat Allah. Wa'lam lan waro sapa sira. Ani sedune ingsun la aku lu iku orang ucap sapa aku. Dalika mengkono-mengkono kawula bisa masuk surga dengan amalnya. Bal aku lu balik ngucap sapa ingsun. Innal abda setune kawula yadkhulu bisa mlebu sapa kawula al jannata ing surga bifadlillah iklan anugerah Allah wa karami lan kemurahane Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah gaira anna rahmatallahi sa kejaba setune rahmati Allah la tasilu ora tumeka apa rahmat ilal abdi marang kawula illa idza kana kejaba nalikane ana sapa kawula musta'iddan iku siap-siap laha marang rahmat wala ikon lan pantas li ayakuna supaya ento ana sapa kawula mahal lan iku dadi panggon wala yakunan ora ana apa mengkono-mengkono pantas hamba mah wala yakuna ora ana hamba kadalika iku kemungkono pantas illa bimtisalil makmurati kejaba lan nglakoni pira-pira perkara kang den perintahake wasdina bil manhiyati lan ngedai perkara-perkara kang dilarang wa mulazamati taati lan netepi taat wal qurbi lan cedhak wal ikhlasi marang lan ikhlas fil amali ing dalam perbuatan ing dalam amal kama yusiru kaya oleh awa isyarat sapa ilaihi marang kang den sebut dalik qaulu apa ucapane Allah taala inna rahmatallahi sunna rahmat Allah qaribun iku parek minal muhsinina saking wong kang bagus hai suahbaro ing dalam sekirane paring berita terus sapa Allah taala birkur bi rahmatihi kelawan cedhake rahmate Allah minal muhsinina saking wong kang bagus. Jadi maksudnya gimana? Maksud Imam Ghazali, kita semua itu tetap masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kemurahan hatinya Allah. Tapi rahmat Allah itu bisa sampai kepada kita, bisa ada pada diri kita kalau kita bersiap-siap untuk mendapatkan rahmat dan kita pantas untuk mendapatkan rahmat. Dan kepantasan itu tidak bisa didapatkan kecuali kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah,
dan selalu berusaha menjadi orang yang bertakwa, taat kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Tadi sudah tak kasihkan contoh macam orang kerja. Orang kerja itu peluang terbesar mendapatkan pekerjaan kalau dia memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam lamaran kerja tadi. Kalau di iklannya, di lowongan kerja itu ada syarat-syarat semacam ini, Anda memenuhi syarat, nah, kemungkinan besar masuk itu banyak. Tapi kalau misalkan lulusannya harus SMA, Anda kok SD, wah, peluang masuk itu bisa, tapi kecil banget. Nah, tidak bisa sebesar peluangnya orang yang SMA tadi. Gitu. Kalau masuk kadang-kadang karena orang dalam atau apa, gitu kan. Wakot gola, ya toh. Nah, atau Anda nyuap, repot kalau nyuap. Anda masa bisa nyuap Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak bisa, kan gitu kan. Nah, tidak bisa. Wakot gola. Kan teman-teman jauh sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ihsanu utai ihsan. Bagus, kebagusan iku anta budallahi. Anta buddha iku ento nyembah sapa sira Allah ing Allah. Ka'annaka tarahu. Kaya kosune sira tarahu iku ningali sapa sira ing Allah. Bahwa maka utawi ucapan Kanjeng Nabi yufidu iku aweh faedah. Apa ucapan? Bu'da rahmatihi ing adoe rahmati Allah min ghairil muhsinina saking sakliyane wong kang akeh bagus. Jadi Rasulullah mengatakan apa itu kebaikan ihsan itu? Ihsan itu kalau kamu bisa berbuat beribadah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Kalau ikut orang-orang sufi ini dinamakan dengan namanya makom fana. Nah, makom fana itu makom di mana seorang hamba itu sudah lebur, tidak mikir apa-apa kecuali Allah SWT. Nah, jadi mungkin ada yang protes, Kanjeng Nabi tidak ada namanya makom fana. Itu kan cuma istilah. Istilah kayak para ulama, para ahli tasawuf menunjukkan ketika Anda sampai makom ini, makomnya adalah makom fana. Kalau tidak bisa mencapai ke makom fana gimana? Ya ikut yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu itu tidak bisa merasakan Allah itu melihat kamu, maka anggap saja. Anggap saja seakan-akan kamu dilihat sama Allah SWT. Nah, makom kedua ini namanya makom muraqabah. Muraqabah ikut para ahli tasawuf itu namanya muraqabah. Jadi muraqabah kemudian baru fana. Muraqabah itu lebih rendah. Kenapa? Karena masih ada embel-embel Anda dilihat sama seseorang. Pak Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah kalau tidak salah, beliau menerangkan bagaimana kita bisa mencapai makom muraqabah. Caranya semacam ini. Bayangkan Anda sholat. Ketika Anda sholat dilihat sama orang yang Anda sungkani, mertua atau dilihat sama guru Anda atau dia sama teman-teman Anda yang Anda hormati. Ya, kira-kira ketika Anda sholat di depan orang-orang itu gimana? Mesti kusuk. Tidak mungkin, ya toh? Kusuk-kusuk. Nah, maka kalau sudah bisa khusus semacam itu, malulah Anda pada Allah SWT. Nah, Allah itu lebih layak dihormati, lebih layak untuk ditakuti kok Anda ketika sholat sendirian kok gak karuan. Itu memang penyakit kita. Penyakit kita kalau sholat sendirian itu ekspres. Nah, ya apalagi kalau ada kebutuhan. Misalkan filmnya mau main, Anda langsung ekspres. Tidak ada 5 menit selesai. Istri mau ngajak shopping, lah langsung ekspres. Anak lagi marah, anak lagi nangis, ya ekspres. Padahal ini nanti Anda dilihat sama Allah SWT. Nah, tapi ini ingat, itu kalau sudah mencapai makom muraqabah itu, ya nanti malu sama Allah SWT. Kita kan makomnya masih pupuk bawang. Nah, artinya yang ngaji, ya baca kitab, tapi ketika praktek itu kadang-kadang sudah lupa dengan ngajinya. Kan gitu kan? Bukan hanya Anda, saya juga sama. Kalau saya sedang sholat sendirian itu sering lupa rokaatnya. Kadang-kadang kalau anak istrinya ajak segera pergi itu, ya tambah cepat lagi sholatnya. Paling ya, sementing itu makninah lah. Sementing rukun-rukunnya